Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wabti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, akhussu bidhikrihim habibana wa sayyidana hadratal habib Ahmad Baharun. Kepada beliau saya haturkan hormat sebesar-besarnya. Habibana wa sayyidana hadratal habib Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus juga sangat saya cintai, saya ta'zimi dan saya muliakan. Habibana wa sayyidana hadratal habib Musa As-Sagaf juga saya cintai, saya ta'zimi. Dan seluruh jajaran para habaib yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada sebagian yang tidak saya kenal dan tidak saya tahu namanya. Namun meskipun tidak saya sebut satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada seluruh para habaib yang hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Dan juga seluruh jajaran para masyayikh. Tidak lupa beliau yang mulia Guru Syarwani Ardi dan seluruh jajaran para muallim, para alim, para ulama dan dewan asatidz wal asatizat. Jajaran tokoh masyarakat yang hadir, secara istimewa beliau yang mulia Haji Saidi Mansur selaku Bupati Banjar. Sami'nahu ata'nahu, sahibul majlis wa sahibul manzil Aba Haji Mansur beserta seluruh jajaran majlis keluarga dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Setuju tanpa terkecuali kepada seluruh yang hadir saya haturkan rasa hormat dan takzim, dan saya yakin, hakul yakin, seluruh yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat taufik, hidayah, ma'unah, inayah, dan saya yakin beserta ridha Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma kebersamaan kita di dunia, tapi mudah-mudahan sampai ke akhirat kita tetap disatu padukan dengan para habaib, dengan para ulama, sehingga yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah ahlil jannah, ahli-ahli surganya Allah
sebagaimana Allah bahagiakan kita di dunia. Allahumma farrihna fil akhirah. Mudah-mudahan kita dibahagiakan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Nabi, besar harapan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaqah di dunia dan termasuk golongan yang mendapatkan syafaah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Teriring Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, merupakan sebuah kehormatan ketika saya diberi kesempatan untuk berbicara di majelisnya Abah Haji Mansur. Padahal kalau berbicara munasabah ini banyak para habaib, para alim, para alamah. Ketika nekani hajat cek bondeng Madura. Saya datang dari Madura ke tempatnya Abah Haji Mansur ini ingin tabarruk karena tempat ini pernah didatangi oleh para habaib-habaib, orang-orang besar hadir ke tempat ini. Baru kali ini orang kecil yang datang. Saya lihat fotonya itu di banner juga di HP. Saya ada perasaan tidak begitu minder. Ternyata bupatinya juga kecil. Setelah tahu aslinya foto saya yang diedit jadi besar. Ternyata bupatinya tinggi. Jadi fotonya itu yang menipu. Aslinya benih gula segini. Keng bupati narinjeng gelu. Bukan saya yang kecil tapi Pak Bupati ini terlalu tinggi. Lah orang itu kan tergantung perbandingannya. Gini, tergantung pembanding. Saya kalau foto sama Pak Jokowi pendek, tapi kalau foto sama Kiai Ma'ruf Amin saya enggak. Jadi bukan saya yang pendek, Pak Bupati yang terlalu tinggi sebenarnya. Lah orang itu tergantung pembanding. Makanya saya sering pesan meskipun di Madura, perempuan yang ingin kelihatan cantik itu tidak usah skincare, carilah teman yang lebih jelek. Kalau Anda ingin kelihatan putih, meskipun kulitnya kuning, carilah teman yang hitam. Kalau sampean sudah hitam, carilah teman yang putun. Ini tadi disuruh pakai bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Madura. Saya tahunya cuma bahasa Madura. Sebenarnya banyak saya teman di pondok itu orang Banjar. Saya dulu tanya di Madura. Bahasa Banjar itu agak sulit ya, lumayan. Tapi nanti gampang kalau ke Banjarmasin sampean itu gak usah aneh-aneh. Sampean bilang aja kalau lewat di depan orang, bungolikan. Saya tanya apa artinya itu? Permisi. Lu kenapa diketahui? Jadi sebelum saya menginjakkan kaki di Banjar, bungolikam sudah tahu dari Madura saya. Yang ngajar orang Banjar. Katanya artinya permisi Pak. Kali berarti kulun. Tapi alhamdulillah, meskipun ini ada Madura, ada asli Banjar ya, ada Melayu, ada Bugis mungkin, tapi kita disatukan, dipadukan di bawah naungan la ilaha illallah. Amin. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan oleh Allah kita ini bersaudara tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu rasa persaudaraan. Islamiyah itu yang secara agama. Makanya Allah dawuh dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua, bihablillah ay bidinillah, berpegang teguhlah terhadap tali Allah, ay ala dinillah, berpegang teguhlah kepada agamanya Gusti.
Lah kalau sudah agama yang menjadi pegangan, kita sama. Makanya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad membangun rumah, sebelum Nabi Muhammad mengadakan visi misi untuk dakwah, ada dua hal yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibangun? Yang pertama masjid. Kenapa masjid yang dibangun? Untuk menetralisir status sosial. Nabi Muhammad bawa sahabat namanya Muhajir. Di Madinah ada tuan rumah namanya Ansor. Kalau berada di rumah warga, ini ketahuan. Ada yang tuan rumah, ada yang tuan tamu. Ada yang muhajir, ada yang ansor. Dibangunkan masjid, bersatu padu di dalam masjid. Sama. Tidak ada yang menjadi tuan rumah, tidak ada yang menjadi tamu. Di dalam masjid semuanya menjadi tamu Allah subhanahu. Hilang status sosial. Sehingga ketika sudah berada di masjid disatukan dengan agama. Sama. Entah itu orang Madura, entah itu orang Bugis, entah itu Melayu, orang Banjarbaru, Banjarmasin. Kalau sudah di masjid harus menghadap kiblat. Tidak boleh ada yang berlainan arah. Karena kita disatukan oleh agama. Kalau sudah sholat, apapun bahasa kita gak sama. Yang bahasa Betawi, ape. Yang bahasa Manado, apo. Yang bahasa Jawa, opo. Kan iya? Bahasa Sunda, naon. Ini paling aneh ini. Yang lain tinggal ape, apo, opo, naon. Yang sekarang terkenal dengan lagunya, biwir berem-berem jawir hayang. Itu. Banjar ini juga terkenal. Di Madura ada hadrah namanya yang paling populer itu hadrah Al-Banjari. Jadi Banjar ini di Madura terkenalnya hadrahnya. Makanya di Madura dari dulu itu terkenal lagu itu. Sampai di Madura kalau sudah lagu Banjari itu khas. Dulu ada lagu Madura seperti ini. Ini Banjari. Allah ada budak kanjeng Nabi. Orang Islam wajib ngaji agama Allah yang rateng kiyaki. Odi sakalian cak parogi. Ini Banjari Madura tahun 90. Tahun 2020 lain lagi. Buladak tika duale sangat terona. Mun eka parlo duale pas epentaa. Kapuruna elamara deka orang tuana. Bulan dateng pas EKPA. Yang enggak paham nanti tanya sama yang paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sama ketika sudah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah ay ala dinillah. Kita sama suku manapun kita akan menghadap kiblat. Bahasa apapun tetap Allahu Akbar. Makanya ketika di Malang kemarin ada ajaran yang mengajarkan sholat pakai bahasa daerah masing-masing, ditentang rame-rame. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Gak sama. Ini berbuat atau membuat-buat ajaran yang tidak sama dengan apa yang diajarkan baginda Rasul. Kalau agama yang menjadi ukuran kita harus tetap Allahu Akbar. Dan di Malang enggak, kita ganti dengan bahasa masing-masing. Dengan alasan agar menambah kehusuan kita. Kalau pakai bahasa Arab gak ngerti. Kalau pakai bahasa masing-masing bisa ngerti, bisa menambah khusyuk. Kalau sholatnya di Banjarbaru pakai bahasa Banjar. Tapi kalau di Istiqlal Jakarta yang di masjid isinya itu dari berbagai macam suku, semasjid keridu tak pada kapi. Ada orang Arab, Allahu Akbar. Sini orang Inggris, Allah is the best. Sini Banjar, Allah ganal. Madura ngocol, Allah raja kana eko. Malaikat bingung, jangan malaikat itu oleh sanja dia eko. Malaikat situ nyampit tapok colong mari dia eko.
sama kita. Makanya Rasul pertama kali yang dibangun adalah masjid. Kalau masjid sama di hadapan Allah Subhanahu, dan tidak ada yang punya jabatan di dalam masjid. Yang menjadi imam Bapak Bupati, yang makmum presiden. Pak Bupati ruku, presiden mikir, "Loh, saya kan bupati, masa ikut? Saya kan presiden, masa ikut bupati? Saya langsung sujud saja." Betul deh. Sama. Di hadapan Allah kita sama. Makanya yang dipesankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah. Kita tidak sama. Tetapi kalau sudah agama yang menjadi ukuran, kita sama. Dan seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, bahwa kita berbeda itu bukan untuk saling berpecah belah, tapi untuk saling melengkapi. Betul? Bunga ini bagus, ada merah, ada putih, ada yang berwarna biru, ada hijau. Sehingga ketika warna itu sudah ada semua, jadilah berbentuk pelangi. Jangan mengharap persamaan, karena kita tidak akan pernah sama. Allah menciptakan 5 jari, tidak sama. Ada pulempul. Apa dia? Iya pulempulnya. Ini aku minta ragu. Tadi disuruh campur. Saya apalagi bahasa Banjar, bahasa Inggris juga gak tahu saya. Keng makin tak tahu bahasa Inggris, guru bahasa Inggris nangis ketika saya jadi muridnya. Dan ini teman saya, Mas Basri, Mas Serja Madeka, Mas Husay, ini teman saya waktu sekolah. Dulu saya ada guru bahasa Inggris dari Al-Amin Parinduan. Masuk kelas perempuan. Saya tanya, "Bu, bahasa Inggrisnya nasi apa?" "Rice." "Kalau panjang, Bu?" "Long." "Nasi panjang, Bu?" "Long rice." "Salah, Bu, lontong." Ibu ngajar bahasa Inggris gitu, terus ibu bilang, "Understand?" "Yes." Apa understand itu? Paham. Saya tanya, understand itu apa, Bu? Mengerti. Oh, understand, mengerti. Under itu apa, Bu? Bau. Stand, berdiri. Lu understand kok jadi mengerti? Under kan bawah, stand berdiri. Kok jadi mengerti, Bu? Bingung ibu. Saya jawab, betul, Bu. Understand artinya mengerti. Under, bawah. Stand, berdiri. Kalau yang di bawah sudah berdiri, maka ibu harus mengerti. Cak kopak tak tahu kakek. Ngitek yang aja kanjen. Saya tidak pernah berpidato di forum sebesar ini. Saya langsung kuncung cuman suruh Pak. Putrana Bupati ada mah perluan nih kayak gitu. Bang tempona yonceng lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena insyaallah Abah Haji Mansur ini bukan cuma ma'rufun fil ard, tapi ma'rufun fis sama. Amin. Saya sering ketemu dengan orang kaya, tapi rata-rata cerik. Apa maknanya cerik itu? Cerik lah. Tapi beliau luar biasa, masyhur sampai di Madura. Mudah-mudahan kita dipersatukan sampai di akhirat. Amin. Amin. Allahumma. Oleh karena itu kita berbeda tapi kita satu. Allah menciptakan 5 jari. Ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Ini belengkeng kok. Pokoknya ku kancana anggur mending orang. Ada suruh mulai kadek bisa gini. Cak kelengkeng. Ini namanya tikentik. Ya pun kelengkeng kan kancan anggur. Apakah sama ini jadi? Tidak sama. Kalau mengharapkan persamaan dan tidak mau menerima perbedaan, sama halnya mengharapkan jari kita sama. Bayangkan kalau jari kita sama. Pernah kita bayangkan kalau 5 ini ibu jari semua. Repolempol. Mun pol kapi ke bayi apa ya, Kak? Iki bengakan tak oleh banyak geger. Pandek geluh. Kiba landu ngaltok ngene bang. Lo kita gak sama. Jangan mengharap persamaan.
Tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi. Al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Kalau bersatu kita akan kuat. Kalau kuat kita akan sukses. Apa yang akan kita rencanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelempol. Ini ibu jari. Ini jarang bekerja. Di antara yang lain yang paling pendek ini. Tapi jangan dihina meskipun ini jarang bekerja. Meskipun ini paling pendek, meskipun ini paling pendek, meskipun ini jarang bekerja. Tapi kalau ada habaib, kalau ada kiai, ini yang berdiri. Monggo kiai, monggo habaib, kan gitu. Paling pendek, kalau ada habaib, ini yang berdiri. Ada makin paling renjang cak bagi ke Habib dia. Monggo Habib, sini Habib, lah Habib. Muntah ipotek celek ke biar Habib ya. Lah. Siapa saya menyebut tembu di bulan? Lah jangan mengharap persamaan. Bagaimana yang pandai, yang membeda Habib, monggo Habib. Iya, ini paling rinjang. Ya paling rinjang, pentung sekali bingkoknya. Bukan paling rinjang, paling panjang. Tapi tidak digunakan untuk habaib. Masa ada? Mana kamar mandi? Sini Bib. Ini ya. Pasti ini paling pendek. Iya. Makanya kata Islam, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Setiap orang itu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah memuliakan semua manusia dengan alasan berbeda-beda. Semuanya dimuliakan Allah, berbeda-beda. Ada dimuliakan karena dia sabar jadi orang miskin. Dimuliakan. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar mulia oleh Allah. Ada orang yang diberi kekayaan lalu bersyukur disedekahkan. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Mulia di hadapan Allah. Ada yang menjadi yatim dimuliakan karena yatimnya. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Dulu Nabi Musa sama Nabi Khidir itu jalan-jalan kepada suatu desa mengharapkan disuguhi makanan. Dijamu, dihormati, tidak dikasih makanan, diusir. Setelah keluar dari tempat itu, ada bangunan mau roboh. Sama Nabi Khidir diperbaiki. Kata Nabi Musa, jangan. Kita tadi minta makan gak dikasih, kita diusir. Loh kamu berbuat baik. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini punya yatim, makanya saya bangunkan. Wa kana abuhuma sholihah. Dan yatim ini punya orang tua, orang tuanya soleh. Jadi dimuliakan. Kata ulama tafsir, satu karena dia yatim dimuliakan Allah. Yang kedua dia dimuliakan Allah karena punya ayah yang takut kepada Allah. Dalam ilmu tafsir dibahas, yang dimaksud ayah itu bukan ayah beneran, tapi ayah yang nomor 7. Emma, emba, embang emba, embana emba, embana emba, pokoknya bamba ke atas. Kalau orang bahasa Madura itu puju. Oh datu. Kalau sini datu. Kalau Madura buju. Nggih. Makanya kalau ada orang mengaku saya keturunan ini, saya keturunan ini, pantas dan wajar karena orang yang soleh keturunannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai keturunan tidak boleh mengandalkan datu, maka datu bagus mentah abajang poton. Antara kadung kok dibujuk redu toron, dibujuk re kok telo toron, dibujuk re macam-macam mentah abajang pepe. Mun bahas turunan bujuk ada cu sama iban seneku mikri ya. Langkong, Pak. Kulai dia jadi compok beda bujuk. Nyaman bujuk soheh. Bujuk soheh ini putri dari Kemuzaki bujuk Tagolong. Kula dari pujuk soheh ini kening du toron. Saya 2 turun dari pujuk soheh ini. Toron sekalian ke Sabah, toron boleh ke compok hula. Bada jisumain bendu toron je.
Ngontak mejang gerengnya ya mas. Setuju boleh. Makanya tak langkong para habaib saya agak berdiri minta kursi karena saya kalau berdiri lama gak kuat. Saya pernah kecelakaan tahun 2004, berdiri lama gak kuat. Duduk lama ya gak kuat. Keng mun pang tapangan lama. Yang penting ada langgannya. Untuk langgan ni tak nonyel. Dengan ten mungkin tak nengan ni biasa nak gulang fotonya janda aja ni bini nono mungkin. Nanti bude patroli na mungkin. Jadi edisi silence. Mun bude buki bude budi cek sak kasak deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Setengah jam lah. Gun melong ini. Mayu terus kak. Siapa sih turun? Aku udah pakai compo mun tak tugas suruh turun tak turun. Pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menciptakan ibu jari. Siapa ini? Habaib. Siapa ini? Kiai. Betul. Allah menciptakan jari telunjuk. Siapa ini? Pak Bupati. Siapa ini? Pak Polisi. Nggih. Makanya mau nutu nih kintoro nih kak. Nakar lagu rupa nutu nih kak. Kiai nih kak. Maki do pandok kiai dia. Ria nih. Kan tak alak ko nih kak. Keng maki tak alak ko kan lempo nih. Bah, dari yang 5 ini yang paling gemuk lah kan ini. Nggih, bang nggih. Kenapa? Kiai itu tidak mengejar harta, tapi harta yang mengejar kiai. Di mana kiai ngelak derup? Kan ada. Gak ada. Kiai ngelak derap itu gak ada. Coba tanya sama Haji Mansur, pelaku batu bara ada yang kiai? Gak ada. Gak ada. Kan kita alat kok. Rumahnya besar, pesantrennya besar, mobilnya besar, istrinya lah iya. Wong manusia itu ada makom masing-masing. Untuk kita ini makom kasbi. Kasbi itu harus usaha dulu baru dapat. Kalau waliyun min auliyaillah, para habaib ini, para kiai itu tajrid. Kadang-kadang tidak usaha tapi harta yang didatangkan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ini le mineral kalau di toko ini 1.500 nggih. Atau 2.000. Tapi kalau yang pegang Habib 1.000. Kan nggih, di toko ini 2.000. Mun sineguk kiai 100 perak deh Kak. Mohon barokah Habib, anak saya itu loh tadi malam seperti kesurupan Habib. Diambillah sama Habib lalu dibacakan entah apa yang dibaca. Ya mau beliau kesampaian kan baca TV lontar. Ibu coba Habib setelah dibaca esrepo. Untuk air minumnya ya. Oh ya Habib, pamit Habib. 100. Esrepo sekalian 100. Kelekung ntar boleh. Habib. Loh kok balik lagi sambian? Gak sembuh tak? Alhamdulillah Habib, alhamdulillah. Berus, saya. Maaf boleh. Kancing aki gitu. Takut masuk boleh penyakit dah. Ini baca boleh Habib. Serepo boleh, 100 boleh. Dia pakai beli. Apa boleh? Maaf boleh. Bib, cukup berapa hari deh Bib? Lo 1 hari harus habis. Lo besok Bib, balik lagi sini. Nah ini kalau sebulan 3 juta dia. Nyerepot dia. Ngoti sampean ngoti lah. Ada tetangga sakit parah nyerepo aki. Beki mun tak mate ya. Kiai al-ulama wal umara. Ini siapa? Nah, hari ku lebih sembian dia. Lo ada enak ini dia enak lah. Lo gak apa-apa. Ini netral ini.
Gak ke kanan, gak ke samping. Nggih napa nggih? Memang harus lengkap. Ada jari manis. Ini tempatnya cincin, tempat perhiasan biasanya. Aslinya Rasulullah pakai jari itu di kelingking. Yang sunnah jari yang dikasih cincin itu kelingking. Tapi kebiasaan masyarakat di sini, di jari manis. Siapa ini? Ibu dirok, ini bini roh. Makanya kena nama mas roh, empuk roh. Makanya ibu-ibu kalau marah-marah, kalau mun sampean aja wab, jangan habit roh. Oke, coba ibu-ibu kalau lagi marah, ambu mayu katuku mas. Asalenan roh pak. Kan engki. Mun ibu-ibu lagi marah pas sampean nanti marah juga bu, saari tak kira marah. Kadung kikir, pa ingat TV budur. TV mun kadung budur, pate, tak mate. Begini, jangan nyareng. Can selake, jek kajelek terus kata tang ketorot. Tempatnya perhiasan. Makanya semua wanita itu pasti seneng duit. Kenapa? Menuntut agar laki-laki giat bekerja. Kalau perempuan enggak seneng duit, nanti yang laki-laki jadi pemalas. Memang didesain oleh Allah seperti itu. Makanya ini perempuan. Maka ada bini kikir, jawab lah gocah. Mayu katuku mas, mangkat kan? Dapat katuku mas tanya aki kemale. Iya, mayu molek. Dia saya ngacak melemas apa? Jadi ngacak entar katuku mas. Peti aki kak, muntah 4 bulan tak beri ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Allah ciptakan kelingking. Ini siapa ini? Syibabul yaum, rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Paling kecil, jangan diremehkan. Magi paling kene mun elong ketel dia saya mangkat. Mana dia jawab kayak elong kurbang elong. Ini sudah mulai kada dia boleh. Lah kita gak sama. Tapi kalau wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Meskipun gak sama, kalau agama yang menjadi pegangan, maka kita disatukan ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara, saudara seagama. Amin Allahumma. Ya tak pada muni roh bagus tapi gak bisa. Disuruh soleh semua gak bisa. Disuruh ngaji semua gak bisa. Apalagi Banjarbaru, Banjarmasin, Madura. Allah menciptakan Nabi Adam manusia pertama. Nabi Adam punya anak, anaknya ada yang baik, ada yang gak baik. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Allah. Nabi Adam ini manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di surga. Meskipun di surga karena sendirian, akhirnya kesepian minta teman. Terus diputik. Apa bahasa pencuri potek? Hah? Diputak. Ada dilun. Diambillah rusuk kiri Nabi Adam satu. Rusuk kiri ini dijadikan ibu Hawa. Makanya kata kitab Ghamsul Basair ala Syarhi Asbahi wan Nadhair, sampai sekarang rusuk laki-laki yang kiri itu hilang satu.
Makanya sampai ada katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Lu kan ada ya? Nah, kita tak tahu lah ongguk leka semari kan. Siapa kotaknya? Saya nggak ngeltok TK. Makanya sampai sekarang kata kitab Ghamsul Basair ala Syarhi Asbahi wan Nadhair, laki-laki itu rusuknya hilang satu. Kok hilang? Karena dulu Nabi Adam diambil rusuk yang kiri dijadikan ibu Hawa. Jadi elang tung, sekanan 12, yang kiri 11, hilang satu. Raka kak, takut 4 seelang dia. Kita aja itu mana ke mana dek. Elang rusuk 2 seelang lek kok. Muntah etek-etek macam metel karin aja. Lah Nabi Adam, Nabi Rasul diciptakan di surganya Allah. Manusia pertama kali. Anaknya itu tidak baik semua. Ada Habil yang baik, ada Qabil yang tidak baik. Bahkan Habil ini dibunuh oleh Qabil. Apa yang direbut? Ternyata perempuan yang akan dinikahinya. Qabil mau membunuh. Apa kata Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sekalipun kau bunuh aku tidak akan melawan. Takut sama sampean? Tidak. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Saya takut kepada Gusti. Jadi muni soro bagus kabi, soro ngaji kabi gak bisa. Cuman meskipun kita tidak di majelis taklim semua, coba kita lihat Rasulullah berjuang itu keanekaragaman dalam kebersamaan. Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak sendiri, Nabi Muhammad tidak sendiri. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. 5 Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidak sendiri. Sehingga ketika 5 ini bersama, inilah al-ittihadu yujidul quwah. Kita yang habaib, kita yang kiai, kita yang asatid bergabung di kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang-orang yang tua bergabunglah di kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini orang sepuh. Beliau bekerja sudah tidak begitu sehat. Tapi beliau ahli siasa, ahli politik. Kalau di antara kita ada di kelompok orang-orang belater, cek bondeng Madura bajingan, mari kita bergabung di kelompoknya Sayyidina Umar bin Khattab. Tak napa, Islam juga butuh orang seperti itu. Kita banggi. Khalil Yasin yang ceramah ini mun beda tokar buru dah ada. Yang mun beda paraban minta dah ada. Lu ada Sayyidina Umar. Ini sebelum masuk Islam. Kurbinya bajingan. Tahu kurbinya bajingan? Tidak ada yang lebih bajing daripada Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Masuk Islam karena ini bajingan, udah bajingan pakai tengik. Nabi Muhammad memohon kepada Allah, Allahumma a'azzal Islam bi'umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam oleh salah satu Umar. Kalau bukan Umar bin Khattab yang masuk Islam, Umar bin Hisam yang harus masuk Islam. Siapa Umar bin Hisam? Abu Cengkel. Tahu Abu Cengkel sampean? Ya Allah, ini dua-duanya sama-sama bajingan. Ditakuti, disegani, ahli gulat, ahli carok, ahli perang. Muliakanlah Islam dengan doa Umar. Allah mengabulkan Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisam tetap dalam keadaan kafir. Umar bin Khattab ini saking kerasnya, Nabi Muhammad hijrah sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya Sayyidina Umar tahu Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Ka'bah. Ayo berkumpul, berkumpul. Semuanya berkumpul. Ketika berkumpul, Sayyidina Umar pidato. Ya ma'asyiral Quraisy, wahai dedengkot Quraisy. Hada Umar, ini Umar. Besok akan hijrah ikut Rasul ke Madinah. Siapa yang mengharapkan istrinya jadi janda, punya cita-cita anaknya jadi yatim, dan menginginkan kepalanya terputus dari badannya, cegat Umar dimanapun, berapapun.
Orang kafir jahiliyah meskipun bodoh mikir ngapain nyegat penyakit. Apsa apa ya? Jadi warlo yang ada di antara kita kelompok belatir, orang bajingan, mari kita bergabung kepada Islam. Wa'tasimu bihablillah. Kita pegang agama Allah. Kita berada di kelompok Sayyidina Umar. Tidak jak pidato. Tidak jak nyombong. Keng mun beda caruk. Tidak ada. Kula belum. Caruk mareh beda apa kan ada ya. Anu beda tokar, tak ikut boleh bugelak padahal buruh. Lu kan ada, ini namanya tugas Bang Sibang ya. Punya tugas Bang Sibang. Kalangkong Pak Bupati ya Bang Sibang ya. Lekan engki. Enggak ada Bang Ki. Bang Sayyidina Umar itu jangankan orangnya, namanya itu setan takut. Inna syaitana la yasluku maslaka Umar. Setan tidak akan berjalan di satu jalan kalau jalan itu ada Umar. Makanya pintunya kiai, pintu habaib itu ada bacaan Umarul Faruq. Siapa Umarul Faruq? Umar bin Khattab. Kalau ada pintu ada bacaan Umarul Faruq, setan tidak akan masuk lewat pintu itu, lewat jendela. Bukan lumayan mau lewat jendela. Kan jendela orang-orang dibuka, mun labeng kan benar ya. Iya, anak kecil di dahinya ditulis Umarul Faruq. Tidak akan didekati setan. Kalau sampean nggak percaya, dites. Mun andi anak, tulis dainah Muhammad Khalil Yasin. Mun tak bi apsa apeto ananya. Kelompok orang yang sudah tua memberi pendapat. Ala kotibi tak bisa ki ngaberi pendapat nggih. Jadi yang tua-tua jangan disingkirkan meskipun sudah tidak bisa berjuang. Beliau adalah kelompoknya Sidin Abu Bakar. Nyon pamangki bah. Dan kuliah terus agak dintu ada remah bah. Yo manusia jiana. Sepentingnya baka ada Allah Ta'ala yo. Wara Allah. Wara Allah. Wara Allah. Bismillah yo bismillah. Làm conนี่là tua lo bisa nak. Là tua je dak berin aja. Masa bah lo bisa yo. Lah tua je jong kerso. Kerso dak remah bah ya ker je tak masuk. Lah tua je nang kinater aja. Saya ngater mangkat saya cecer. Wis ini doa nggih. Boh. Ini meskipun para Allah manti, Pak. Karena dari hati. Manti. Buktinya corona sampai 2 tahun kan gara-gara doa yang tua-tua itu. Dulu kan corona awal-awal ada bantuan 600.000. Beki bi kelebun, bah bantuan bah dari Dimas yo. Bantuan dari corona bah, alhamdulillah terlancang umur corona. Lebih banyak kuanang bang corona. Alhamdulillah mencernai haji corona ke Mekah ungku. Corona nak ke Mekah si haji beli kapio deh. Kenapa? Corona lagi haji. Sampai 2 tahun haji ditutup. Margana siapa? Ya tuang batu aja. Yang tua-tua tidak bisa berjuang tapi punya doa. Yang tua-tua tidak punya tenaga tapi punya sumbangsih pemikiran, punya pengalaman. Maka sumbangkan pengalaman itu sehingga kita tetap bisa berjuang. Di kelompok mana? Sidina Abu Bakar. Yang kedua, pendapat tak andi pesek, tak andi keng calo andi empat deh. Sidina Umar. Mun pesek aja mau keluar lah. Pendapat jaronoro beda tokar nang ada. Siapa yang mau menghancurkan Islam ada di barisan paling depan. Itulah Sidina Umar. Yang ketiga, kelompok Sayyidina Utsman. Siapa ini? Hartawan kaya raya yang sangat dermawan. Kelompok naabanya. Tahu saya acaruk masjid, kok kabel, kok semin, kan gitu.
Aku lebih sampean tak bisa kan? Nyumbang kabel tak bisa, nyumbang semen, ya nyumbang manglo leka. Kan banyak orang salah tak beri semen, tak beri kabel, tak alakoh. Lah kena orang salah kapi beda. Mun tak ada yang ibah kena di Bengkalan. Salah tak rok di ngoreng keliru kapi. Ada, tapi benih kanto. Sebanyak itu di Indonesia. Benih pencer tak? Ada nyari lapor lagi ibu bupati deki ke polisi dah. Nah, yang keempat siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pemuda, masih muda, tapi semangatnya sudah luar biasa. Kenapa harus pemuda? Karena rijalul sibabul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda kita di hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau lima ini kompak, ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 13 tahun kalimat la ilaha illallah ditanam di Madinah, tapi sampai 2023 la ilaha illallah tetap terus berjalan. Kenapa kok sesingkat waktu itu sukses? Keanekaragaman dalam kebersamaan. Kita berbeda tapi saling melengkapi. Mun kaju kapi tak kira teti Roma, mun keramik kapi tak kira teti Roma, mun genteng kapi tak kira teti Roma. Semuanya beda fungsi dan saling melengkapi. Keramik di bawah, tiang yang menyanggah, di atas ada genting, kita sama fungsinya. Yang genting gak boleh sombong. Kenapa? Gak ada tiang, keker genting. Kanengki. Yang jadi tiang jangan sombong, tidak ada genting, kehujanan dan kepanasan. Sehingga kita di beda tempat akan mempunyai faedah masing-masing. Kalau sudah bersatu, maka kita akan menjadi sesuatu kekuatan yang utuh. Oleh karena itu, linti lenteh maksudnya. Salah dah iya. Mun salah kapi mah lah pidah tu tibi boy. Nyaku tak ngeter ngarang bulan. Ngete keng jeung kaji orang nyak banyak ya ciling kang kok kapi deh. Ada kalau beri kursi toju benih keng dak mamun mancing dak iya dia. Adi ngoreng salah kapi coba langut tidak nak. 5 menit boy mun tak apoter yang mabek tu ya. Mari apoter panutup tak tahu si nutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Abalik ada boleh. Aja mun tak kalak mik kami kesopu tak toron pidato dah aja. Salah kap. Tak lah iya ku ne kasma. Dah sajam lah. Hah? Kora. Jangan le. Bisa malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, marilah kebersamaan ini kita jadikan sebagai perekat untuk tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita berbeda suku, berbeda bangsa mungkin, bahkan berbeda bahasa, tapi disatukan oleh satu agama, la ilaha illallah. Kalau sudah agama jadi pegangan kita, maka kita sama di hadapan Allah. Kita berbeda, betul kita berbeda, tapi untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjelek-jelekkan satu yang lain. Kita harus berbeda, gak mungkin kita sama semua. Paham? Jelas? Yalah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terakhir, karena juga tema kita selain menjalin ukhuwah Islamiyah juga mewujudkan marhamah. Apa marhamah itu tadi? Saling rahmat, saling kasih sayang. Bahwa kita yang di atas sayang kepada yang di bawah, yang di bawah hormat takdim kepada yang di atas. Nabi Muhammad ketika berada di atas, beliau setelah di Madinah, sukses di Madinah, kembali ke Mekah dengan mengadakan Fathu Mekah. Orang Mekah waktu itu kabur lari semuanya. Kenapa? Bahaya. Dulu Nabi Muhammad kita usir, sekarang Muhammad sudah kuat dan kembali ke Mekah dengan rombongan. Celaka kita. Semuanya lari ketika melihat Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Orang-orang mengira Nabi Muhammad akan melakukan pembalasan, tapi Nabi Muhammad mengangkat bendera. Hadzal yaum yaumul marhamah. Laisa hadzal yaum yaumul malhamah. Ini adalah hari tentang kasih sayang, bukan hari untuk peperangan. Sehingga semuanya menyeru kepada Nabi Muhammad, kembali kepada Nabi Muhammad, bersatu padu, berbeda, kuat. Tetapi Nabi Muhammad tidak untuk menjelek-jelekkan yang lain, apalagi menindas yang sudah lemah.
kita tetap bersatu di bawah hablum minallah, ikatan tali Allah, agama Allah. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun sedikit, jelok sedikit saja. Semoga bermanfaat. Maka sambil kerja mantar barokah. Maka dak pandai kor masuk ikut sebuk. Maksud kami saya pada pak pandai kor masuk ke pikiran, insyaallah ikut manfaat. Amin Allahumma. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Siapa kotak? Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.